Nah, untuk yang tidak bisa di rumah aja, tetap ikuti protokol kesehatan dan lakukan physical distancing. Saya Ria Vinola Desi Mansari selaku staf dari Bawaslu Kota Tegal. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Dani. Halo Mas. Ya, halo Mbak Ria, halo sahabat Bawaslu Kota Tegal. Nah, kita ngapain sih Mas di sini? Jadi hari ini Bawaslu Kota Tegal akan melaksanakan salah satu programnya yang di-branding dengan nama Moci-yo. Moci-yo. Iya, di mana Moci-yo ini kita bincang-bincang demokrasi secara santuy. Itu Mbak. Nah, kenapa sih namanya bisa teride itu Moci-yo? Kita ambil dari kata moci. Moci itu adalah ciri khas masyarakat Kota Tegal yang biasanya di malam hari itu bisa di bahasa lainnya medang bareng, itu ngobrolin atau bincang terkait masalah-masalah yang ringan hingga yang berat. Nah, kenapa sih Bawaslu Kota Tegal itu mengadakan program dari Moci-yo ini yang dimana bincang-bincang demokrasi dari Bawaslu Kota Tegal itu sendiri? Nah, salah satunya itu tujuannya untuk meningkatkan pendidikan demokrasi terutama pada masyarakat Kota Tegal. Nah, hingga nanti terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Oh, itu harapan dari Bawaslu Kota Tegal sendiri. Iya. Ya Mas ya. Nah, yang tadi dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya Moci-yo adalah bincang-bincang demokrasi dari yang mulai ringan sampai berat, itu nanti kita akan bincangkan di Moci-yo kali ini. Nah, acara ini adalah acara perdana atau acara yang pertama dari Moci-yo Bawaslu Kota Tegal ini. Untuk yang pertama dan spesial kali ini, Moci-yo ini akan bertema strategi SKPP daring dari Bawaslu Kota Tegal. Untuk acara yang pertama dan spesial Moci-yo kali ini yaitu bertema strategi SKPP daring dari Bawaslu Kota Tegal. Nah, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yaitu Bapak Wiwoho Kertarto SPD. Beliau adalah Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Semangat pagi Pak. Pagi, semangat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, sesuai tema yang tercantum di Moci-yo kali ini yaitu SKPP daring, bahwa SKPP daring ini di Bawaslu Republik Indonesia ini kan berjumlah 20.665 peserta. Nah, di Kota Tegal sendiri ada 28 peserta. Nah, program dari Bawaslu Republik Indonesia ini adalah pendidikan demokrasi secara daring. Kali ini saya akan bertanya kepada Bapak bahwasanya biasanya harapan itu akan ditanyakan terakhir, tapi ini akan saya tanyakan untuk yang pertama kali. Nah, harapan Bapak terhadap 28 peserta yang ada di Kota Tegal itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ini sebelum saya menjawab harapan dari Bawaslu Kota Tegal, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa program SKPP daring ini sebetulnya program yang diberlakukan oleh Bawaslu RI di masa pandemi COVID-19. Awalnya kita belum sampai terpikirkan ke situ, terutama Bawaslu Kabupaten Kota, karena yang pengalaman sebelum daring ini kan ada program yang melalui proses pembelajaran secara tatap muka. Namun karena di masa pandemi akhirnya kebijakan ini, sehingga saya harus menjelaskan dulu bahwa posisi SKPP daring ini adalah program dari Bawaslu RI, kemudian posisi untuk di Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia ini sebagai pendamping atau fasilitator para peserta SKPP yang menyatakan diri sebagai pendaftar di SKPP daring berdasarkan daerah kabupaten kota yang dipilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi harapan. Iya. Ya, harapan ini kita kembali kepada persoalan atau pada tugas pokok. Yang pertama kali bahwa Bawaslu memiliki fungsi utama adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu hakikatnya adalah pengawasan yang melaksanakan masyarakat.
Sedangkan Bawaslu itu sendiri sebagai badan penyelenggara pemilu itu lebih banyak nanti menuju pada hal yang bersifat pelanggaran, pencegahan dan sebagainya. Tetapi hakikat kepengawasannya itu sendiri adalah pengawasan dari masyarakat. Itu harapannya. Sehingga dengan SKPP daring ini bagi para peserta, terutama masyarakat yang menyatakan dirinya ingin mengetahui seluk-beluk persoalan kepemiluan ini, juga nanti mereka diharapkan bisa menjadi kader-kader pengawas yang handal, yang dapat memberikan kontrol kepada baik itu kepada penyelenggara pemilu, baik pada peserta pemilu maupun pada partisan-partisan yang terlibat di dalam kegiatan sebuah pemilu. Nah, tahapan SKPP daring ini kan sudah memasuki pembelajaran secara mandiri ya Pak ya, melalui web. Nah, tadi kan disebutkan bahwa Bawaslu Kota Tegal itu mempunyai peran sebagai pendamping dari masing peserta SKPP itu dari masing-masing wilayahnya sendiri. Nah, sebagai pendamping, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal itu seperti apa Pak? Oke Mbak, jadi kelanjutan dari SKPP daring ini, maka tadi di awal saya sampaikan posisi kita adalah sebagai pendamping. Oleh karena itu, awal yang kita lakukan adalah kita oleh provinsi diberi hak untuk dapat mengakses yang pertama peserta. Nah, dari peserta itu kemudian kita olah sedemikian rupa, kemudian dari hasil olahan data ini kita buatkan grup melalui WhatsApp. Ya. Di grup ini kita buat dengan tujuan satu adalah untuk memudahkan para peserta melakukan komunikasi baik itu dengan Bawaslu, dalam hal ini adalah Bawaslu Kota Tegal, kemudian antar peserta, sekaligus sebagai media untuk mendiskusikan, membincangkan materi-materi yang ada di SKPP daring itu sendiri. Jadi sudah ada wadah ya Pak dari Bawaslu Kota Tegal untuk peserta SKPP sendiri. Nah, tadi kan Bapak sebutkan bahwa harapan-harapan dari Bawaslu Kota Tegal. Apakah Bawaslu Kota Tegal itu mempunyai strategi Pak? Strategi sendiri atau kiat-kiat sendiri untuk pembelajaran via daring ini? Oke, kalau kita bicara strategi, sebetulnya dengan media group ini juga bisa merupakan salah satu strategi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari grup ini maka antara Bawaslu, personal Bawaslu baik itu dari komisioner maupun dari staf itu juga punya keterlibatan yang bisa memberikan kontribusi terhadap keberhasilan grup yang kita bentuk di SKPP daring itu. Kemudian yang kedua, antar peserta itu sendiri akhirnya bisa menyimak, mengikuti, mendiskusikan sebuah persoalan-persoalan, baik itu persoalan yang muncul dari kita menonton video atau audio visualnya yang dari materi SKPP daring, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka, kalau bahasa saya nganggo ilmu krentek, saya ingin tanya ini, ingin tanya itu kan dilontarkan di media grup tersebut. Saya kira itu mungkin yang bisa memberikan kontribusi positif bagi para peserta SKPP daring. Karena di dalam SKPP daring ini kan kita kembali lagi memposisikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota harus mampu, harus bisa berhasil menjadi pendamping bagi para peserta. Karena ini kaitannya dengan kita mengakses, melogin, mendownload kalau memang itu dipandang perlu, sehingga di grup ini kita bantu mereka untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran ini kan sampai dengan 31 Mei ya Pak ya. Apakah ada jadwal tersendiri dari Bawaslu Kota Tegal untuk mengatur bagaimana sih mereka itu untuk pembelajaran secara mandiri agar bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan? Terkait dengan itu,
Bawaslu Kota Tegal tadi disampaikan ketika kami memperoleh data awal sebanyak yang terekam itu adalah 29, kemudian akhirnya menjadi 28. Di situ kami masukkan ke satu wadah dengan nama grup SKPP Daring ini. Kemudian dari situ kita mendapat informasi baik itu dari Bawaslu Provinsi maupun dari Bawaslu RI terkait dengan isi atau konten SKPP Daring ini, sehingga melalui grup yang kami buat itu kami membagi dari 9 topik, kita bagi karena masing-masing topik ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 5, ada yang jumlahnya 7 sub tema di situ. Maka kalau kita hitung secara global dari topik 1 sampai 9 ada 50 audio visual kita bagi dalam arti secara berurutan. Kita berikan waktu 1, 2, 3 hari yang ketiga dan keempat ini kita mendiskusikan materi topik 1. Kemudian nanti di topik kedua kita hitung lagi mulai hari ke berarti 4, 5, 6, 7-nya kita diskusikan lagi, kita lontarkan melalui media grup tersebut. Tujuannya kembali lagi, satu, untuk memudahkan dalam hal memahami, kita belajar dengan sistem secara daring. Intinya seperti itu. Jadi ada jadwal khusus ya Pak, misal 2 hari atau 3 hari mereka melakukan pembelajaran sendiri lalu didiskusikan melalui wadah grup yang sudah dibuatkan oleh Bawaslu Kota Tegal. Nah dari 9 topik, nanti kan ada 50 audiovisual yang harus mereka pelajari. Nah ada nggak sih Pak ambang batas penilaian dari apa yang mereka pelajari di SKPP Daring ini? Ya, kalau persoalan ambang batas ini tentunya ada. Kenapa? Tetapi bahwa batas ambang atau nilai kelulusan ini sekali lagi kami sampaikan ke para peserta SKPP Daring yang di Kota Tegal ya, dan ya, Bawaslu Kota Tegal tidak punya kewenangan untuk menentukan itu. Tetapi Bawaslu Kota Tegal punya hak untuk menginformasikan ketentuan batas kelulusan. Kaitannya dengan batas kelulusan dari SKPP Daring ini dari Bawaslu RI telah menetapkan minimal skor yang harus diperoleh para peserta ini dinyatakan lolos, berarti skornya di atas atau sama dengan 251 poin. Mudah-mudahan ini ketentuan ini sudah dibaca oleh para peserta. Nah, mungkin para peserta SKPP Daring di Bawaslu Kota Tegal ini menonton acara Mojiyu kali ini, yaitu strategi kiat-kiat dari Bawaslu Kota Tegal agar mendorong peserta SKPP ini semakin berkualitas, begitu ya Pak ya? Ya, bahwa ambang batas yang telah tadi disebutkan oleh Bapak Wiyu adalah 251. Nah, di sini kan pastinya ada soal-soal ya Pak ya, untuk memenuhi ambang batas nilai yang harus peserta SKPP ini capai. Nah, soalnya itu sulit atau enggak sih Pak? Ya, ini kalau masalah sulit dan tidak itu berarti bicara relativitas. Tapi yang ingin kami sampaikan ke khusus para peserta SKPP Daring, bahwa di dalam batas ambang nilai ini kembali lagi, karena proses pembelajaran itu melalui daring atau melalui bahasanya wong Tegal, belajar melalui kita menonton video lewat internet. Ini tentunya yang menilai itu adalah sistem. Nah, di sistem itu kata kuncinya sepanjang para peserta itu mengikuti aturan main, insya Allah untuk mencapai angka skor 250 itu akan dengan mudah. Berbeda dengan ketika kita proses pembelajaran secara tatap muka, secara langsung. Nah, dengan mudah di sini kenapa saya sampaikan bahwa
250 ini adalah akumulasi dari kita mempelajari topik 1 sampai dengan topik 9 sebanyak 50 audio visual. Kemudian ditambah nanti ada yang namanya ujian akhir. Saya kira untuk mencapai itu hal yang paling, ya bahasa saya, tidak susah. Tinggal ketaatan, ketertiban para peserta itu mengikuti. Kenapa saya sampaikan di sini? Kalau para peserta itu mau memperhatikan secara berurutan, ketika yang pertama kita mengakses, ya, di dalam mengakses materi daring ini oleh Bawaslu RI itu memberi kesempatan ada 2 versi. Ya. Versi pertama adalah versi melalui channel YouTube di luar yang harus ditentukan, dan versi melalui kita masuk ke sistem yang ada di Bawaslu sendiri. Sehingga kalau menurut bahasa saya untuk mudah dipahami adalah mempelajari materi daring dari SKPP ini bisa ditempuh melalui 2 jalur. Jalur melalui sistem yang diberi nama Bawaslu skpp.net dan melalui channel YouTube yang ada di Bawaslu RI. Ya. Saran saya, ini saran secara pribadi, tetapi bisa menjadi sebuah pemikiran bagi para peserta, ya, bahwa kalau kita mau memiliki atau menyatakan diri punya target, saya harus bisa lolos di SKPP daring ini, maka saran saya buka terlebih dahulu atau akses terlebih dahulu melalui channel YouTube RI. Dibuka 1 topik, karena dalam 1 topik itu ada yang tadi saya sampaikan, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 4. Kita buka dulu, kita ikuti, kita tonton, kita simak, kemudian kita ambil intisarinya, baru setelah ini kita tempuh, kita lalui, kita membuka, istilahnya melogin. Kita login di Bawaslu skpp.net, situ masukkan. Nah, setelah dimasukkan maka kita klik lagi di topik 1, materi yang pertama, di situ kita jawab. Karena pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang bersifat umum, belum sampai ke detail dari sebuah konten materi. Gitu. Jadi untuk ibaratnya masyarakat awam ataupun ini kan SKPP daring itu kan pastinya dari semua kalangan ya Pak, Yeah. Ada kalangan pelajar, mahasiswa ataupun dari kalangan pekerja pastinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada jadwal tersendiri dari Bawaslu Kota Tegal. Kalau saya hitung sampai saat ini itu mungkin ada 2 topik yang sudah didiskusikan melalui WhatsApp group. Nah, sampai saat ini apakah ada keluhan ataupun kesulitan? Ini kan melalui sistem ya Pak, pastinya ada down system atau hal sebagainya. Apakah ada yang disampaikan dari peserta itu sendiri kaitannya mengakses web tersebut gitu Pak? Ya, kalau secara umum mengakses di sini ada 2 ya, Mbak. Mengakses ketika kita masuk ke sistemnya itu sendiri, dan sekaligus kita mengakses untuk masuk menjadi peserta mengikuti pelajarannya, bahasa sederhananya seperti itu. Secara umum untuk Kota Tegal saya kira tidak begitu sulit. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena provider dari penyedia alat komunikasi di Kota Tegal ini saya kira semua ada terjamin lah. Cuman tinggal persoalannya di sini memang kembali lagi bahasanya ada yang lemot, ada yang mudah, ada yang gampang. Ini disebabkan bukan karena masalah providernya, tetapi karena ibarat itu Bawaslu RI kan punya yang namanya rumah itu sebagai servernya peserta SKPP daring. Tadi Mbak Ria menyampaikan sebanyak 20.665 ini tentunya di jam yang sama
satu hari dalam menit yang pertama kan mestinya rebutan masuk. Ini saya kira bukan menjadi sebuah persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah ketika kita akan memasuk ke materi ini yang memang secara umum di Kota Tegal melalui yang saya pantau di media group maupun yang Japri ini bilangannya saya katakan bisa nihil atau nol. Tetapi di diskusi yang tadi Mbak Dia sampaikan sudah masuk di 2 topik. Ini alhamdulillah di topik pertama kita gayem. Ada sekitar 11 orang yang kita mendiskusikan dengan model pertanyaan yang bermacam-macam. Berarti lewat WhatsApp group tersebut ya Pak ya? Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa strategi dari Bawaslu Kota Tegal itu adalah dari pertama membuat WhatsApp group, dan yang kedua adalah diskusi, dan selanjutnya adalah bagaimana sih Kota Tegal ini, apakah yakin bahwa 28 peserta ini akan lolos ke tahap selanjutnya? Pastinya SKPP ini kan bertahap ya Pak, dari mulai seleksi, terus tahap pembelajaran, tahap ujian, dan tahap hingga lolos ke menjadi peserta SKPP. Gimana Pak? Ya, kembali lagi kita berharap di bulan Ramadan ini kita harusnya berharapnya yang baik. Iya. Jadi 28 harapannya baik secara pribadi saya maupun secara kelembagaan ini 28 itu adalah kader-kader penerus periode jabatan saya yang akan berakhir insya Allah kalau memang ini tidak ada perubahan aturan berarti di 2023. Karena di SKPP ini atau Sekolah Kader Pengawasan ini tidak secara otomatis nanti kalau memang dinyatakan lulus itu bisa menjadi atau menjadi keluarga besar di lembaga penyelenggara pemilu. Harus ada tahapan berikutnya yang harus dilakukan. Itu yang, tetapi yang perlu kami tegaskan di sini, kalau kita hitung mulai proses pembelajaran dari tanggal 5 sampai hari ini tanggal 12 ya? Tanggal 13 sampai tanggal 13 ini memang 28 itu baru mengakses atau mendaftar ulang bahasa saya. Tetapi yang secara serius kita sudah sampai masuk ke sistem login pembelajarannya ini baru terupdate kemarin per tanggal 11 ada 15 orang. Kalau tampil 14 berarti baru 50%. Bagi teman-teman peserta yang belum mengakses belajar atau mengakses masuk mempelajari audiovisual secara resmi, ini kami harapkan untuk segera mengakses karena data ini penting. Kenapa? Kembali lagi bahwa proses pembelajaran walaupun dengan sistem daring ini pun ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, Mbak. Karena dengan memenuhi beberapa ketentuan ini maka kembali lagi 250 poin atau skor yang harus ditempuh ini diperoleh dari berbagai tahapan tadi. Begitu mungkin. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, bahwasanya tadi kan sudah disebutkan strategi dan sebagainya. Terus ketika lolos dari SKPP dari ini, nah apakah ada yang nanya nih Pak, selanjutnya dari SKPP dari ini yang akan lolos, yang sudah lolos itu akan seperti apa? Apakah akan menjadi pengawas partisipatif di Bawaslu Kota Tegal, ataukah akan menjadi kader-kader dari pengawasan yang ada di Bawaslu Kota Tegal, ataukah menuju ke lembaga ad hoc di Bawaslu Kota Tegal itu sendiri? Bagaimana Pak? Ya, yang pasti orang yang sudah memperoleh ilmu dan pengetahuan itu punya yang namanya opsional, pilihan. Dia mau melibatkan diri di lembaga
penyelenggara pemilu boleh, baik yang bersifat permanen maupun yang ad hoc, itu adalah hak. Tetapi yang pasti, kalau misal mau terlibat di lembaga non penyelenggara, anggap semacam kayak pemantau, ya, kemudian menjadi relawan, mau menjadi simpatisan partai dan sebagainya, itu kembali lagi adalah hak. Tetapi tujuan dari SKPP dari ini yang perlu ditanamkan kita secara mendalam adalah bahwa dengan kita belajar melalui sekolah kader pengawas partisipatif ini, kita tahu, kita sadar, kita paham bahwa yang namanya pengawasan, kalau dikaitkan dengan pemilu, pengawas pemilu itu hakikatnya adalah itu tanggung jawab masyarakat. Adapun lembaga yang namanya Bawaslu memang betul sebagai badan pengawas pemilu, tetapi badan pengawas pemilu itu harus bisa menggandeng atau melibatkan masyarakat. Kenapa ini harus melibatkan masyarakat? Karena kita harus memahami betul bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita punya yang namanya istilah kedaulatan. Kedaulatan itu diartikan apa? Ya, bahwa kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, yang namanya kekuasaan itu kan harus ada yang mengawasi. Nah, kebetulan kedaulatan rakyat, berarti yang mengawasi siapa? Ya rakyat. Bawaslu kalau mau dikatakan rakyat, itu pun rakyat dan sebagainya. Jadi intinya, fokus atau tujuan utama dari SKPP dari ini adalah membentuk atau menghasilkan kader-kader yang mereka tahu tentang aturan berdemokrasi, aturan pemilu, kemudian sedikit memahami yang namanya berpolitik. Yang namanya berpolitik itu tidak harus politik yang selama ini kita katakan bahwa politik itu ada yang mengatakan nakal, ada yang mengatakan kotor dan sebagainya. Tetapi dengan belajar melalui SKPP dari ini, kita tahu betul bahwa berdemokrasi, berpolitik, mengikuti sebuah kontestasi ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati. Baik Pak, berarti membentuk atau menghasilkan kader-kader yang berkualitas ya Pak, pastinya. Nah, apakah Bapak punya motivasi kepada peserta SKPP daring di Kota Tegal, mungkin bisa seluruh Indonesia, untuk tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran SKPP daring ini Pak? Ya, kalau motivasi saya paling sederhana. Kita lahir di bumi ini melalui orang tua akibat dari apa? Sebelum kita muncul lahir namanya Wiwowo itu sebetulnya sudah melalui perjuangan ketika di rahim ibu. Kalau bahasa biologi, Wiwowo lahir di bumi ini, dilahirkan di bumi ini karena hakikatnya telah menangkan 499.000 calon manusia. Nah, saya Wiwowo yang menang, maka saya yang lahir. Ini proses tidak ada yang mudah, tapi proses justru akan menghasilkan yang baik bila mana jalannya itu ada yang naik, ada yang turun. Kalau dalam bahasa Islam, ihdinas sirotol mustaqim. Jangan dianggap bahwa jalan yang lurus itu betul-betul lurus kayak tol, tidak. Tol itu pun sendiri jalannya tidak lurus, ada yang belok. Begitu. Itu aja. Baik, motivasi yang telah diberikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu menutup acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Wiwowo Kertarto untuk menyempatkan hadir pada Mojiu perdana kali ini yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal. Bahwasanya saya rangkum bahwa SKPP daring ini untuk mempelajari, memahami demokrasi yang benar dan nantinya akan memilih berdasarkan hati nurani.
Nah, akhirnya Mochi perdana kali ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.